Saudara, kenapa hati kita ini harus terus-menerus kita isi dengan firman Allah? Sekarang saya tanya dulu, ini Ibu Kerani ya. Bu, kira-kira Bu, Ibu kalau tanpa firman Allah tiba-tiba ada masalah, kira-kira bisa kuat nggak? Nggak bisa. Ya, ini mengakui ya, nggak bisa. Ya, saudara, Alkitab katakan begini ya. Iman akan timbul melalui pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Allah. Jadi cuma ketika kita mendengar firman Tuhan, itulah yang akan memberikan pertumbuhan iman bagi kita. Bekerja itu penting supaya kita bisa makan dan hidup. Ya toh Bu? Tetapi yang terpenting itu cari Tuhan. Karena sumber berkat itu dari Tuhan. Sekali lagi saudara, saya mau katakan, kenapa sangat penting kita beribadah kepada Tuhan. Setiap kali saya melayani orang sakit, contoh, saya tanya, kamu sakit apa? Aduh Ibu Pendeta, saya mungkin disantet orang. Loh, kenapa kamu itu bisa mempan santet? Kenapa? Karena apa? Firman itu belum berakar dalam hati. Tetapi saudara, kalau firman itu sudah berakar, Alkitab katakan segala mantra-mantra, sihir-sihir, roh tenun, dukun santet tidak berkuasa atas orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Coba, ada ayatnya, coba hamba Tuhan bacakan dulu. Bilangan 23 ayat yang ke-23. Bilangan pasal 23 ayat yang ke-23. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang dikerjakan. Nah, saudara, saya tidak karang-karang ya. Ya, kadangkala saya kasihan sekali dengan jemaat yang belum bertumbuh. Kenapa kamu sakit, Dek? Aduh, saya disantet, kata orang. Ya kata orang, iya kan? Belum tentu itu disantet oleh orang. Kenapa? Pikiran kita ini karena orang berkata kamu disantet, kita mulai berpikir, akhirnya kita mulai terintimidasi, terbawa pikirannya, jadilah kita sakit. Ya. Tapi Alkitab katakan saudara, segala mantra-mantra, sihir-sihir, roh tenun, dukun santet tidak mempan terhadap orang yang setia dan percaya kepada Tuhan. Amin. Itu janji Tuhan, makanya penting sekali kita beribadah. Karena ibadah itu sangat penting. Coba baca dulu Timotius. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-7. Baca kuat-kuat dulu. 1 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, ya. Jauhilah tahayul. Siapa di sini yang masih percaya tahayul, dongeng-dongeng nenek tua? Saudara, kalau di kampung kami seperti ini. Kalau misalnya saya mau keluar, tiba-tiba saya bersin, "Hai Syam, jangan dulu keluar kamu. Kalau kamu keluar nanti kamu celaka." Oh ya, itu tahayul. Ya toh? Terus lagi, saudara, ini mungkin orang Dayak ya. Satu ketika saya pergi ibadah, saya dikasih makanan ikan. Bu, ini ikan. Tiba-tiba, bu, jangan dulu pergi, Bu, jangan dulu. Kenapa? Dia taruh bunga. Ih, kenapa kamu taruh bunga? Oh, supaya setan gak ikut-ikut ibu. Jadi ini bunga ini menjaga. Oh, saya bilang, gak ada saudara. Ya, firman Tuhan katakan saudara, itu mitos. Ya toh, itu kepercayaan nenek moyang atau tahayul. Betul, ibu tahu adat itu kan? Ada. Taruh bunga kan? Taruh daun hijau. Nah, supaya apa, Bu? Gak tahu juga. Terus saya di kampung saya gunting rambut ya. Cereng. Aduh Len, kamu itu kalau gunting rambut taruh di bawah pohon pisang. Hah? Supaya apa? Supaya cepat panjang. Hah? Nggak ada di Alkitab tulis begini. Gunting rambut taruh di bawah pohon pisang maka panjanglah dia. Nggak ada kan Bu? Itu dongeng-dongeng nenek tua. Kecuali saudara bilang begini, Len taruh lidah buaya subur. Nah itu betul. Iya toh? Kalau lidah buaya itu betul. Taruh lidah bukan taruh di bawah pohon pisang. Masa pohon pisang mau kasih kita subur rambut? Nggak mungkin kan Bu? Itu dongeng nenek tua. Haleluya. Tiba-tiba lagi cacak bunyi. Ah betul kan? Betul. Saya ngomong itu betul. Siapa yang masih percaya kayak gitu? Misalnya kita lagi ngomong dengan ibu ini. Tiba-tiba cacak bunyi. Ah betul kita ngomong kan? Saudara, itu tahayul. Itulah setan membelokkan
kepercayaan kita bukan lagi kepada Alkitab, tapi kepada dongeng-dongeng nenek tua. Makanya harus latih diri kita beribadah. Hati kita ini harus terus-menerus diisi dengan firman Tuhan. Amin. Supaya iman kita bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Misalnya ditetapkan contoh jam 6. Usahakan saudara, sebelum jam 6 kita sudah di gereja. Kalau kita aja pergi kerja, masteran teng. Oh, jam 3 pagi sudah bangun. Oh, betul nggak? Tapi kita harus melebihi dari ibadah. Amin. Kalau hamba Tuhan sudah datang, oh, Ibu pendeta sudah datang. Ayo cepat-cepat kita mandi. Jangan ibu pendeta yang tunggu. Karena dia belum dapat rumah, dia pulang akhirnya celaka di jalan. Karena pulang sudah malam. HP-nya korban pecah. Gara-gara pulang malam. Haleluya. Terus adiknya yang satu bengkak kakinya belum bisa jalan sampai sekarang. Haleluya. Ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara ya. Kita menghargai hari-hari ibadahnya Tuhan. Supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena janji Tuhan dia katakan saudara. Selain roti makanan diberkati. Penyakit aku akan lalukan dari tengah-tengah kamu. Amin. Tuhan akan pelihara berkat. Pekerjaan kita kah, kesehatan kita kah, apapun. Kalau kita setia beribadah kepada Tuhan. Karena ini janji Tuhan, bukan janji pendeta. Bukan janji kami. Amin. Tetapi ini tertulis di dalam Alkitab. Amin. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Enggak usah saya